Salam damai sejahtera dalam kasih Allah kita. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Senang berjumpa bersama teman-teman. Doa dan harapan saya kiranya teman-teman semuanya sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seorang sosok ustadz yang bagi saya ini adalah yang membongkar atau menyatakan keadaan di Indonesia yang sesungguhnya. Nah, untuk kejelasannya mari simak video berikut ini. Hari ini betul-betul ya, nggak ada orang menghargai dai ustadz yang sudah lama ngaji gak dihargai, Pak. Orang baru hijrah kemarin sore menceramahin, tapi ilmunya apa? Ilmu copy paste. Ya, kita maklumi aja lah ya. Mungkin dia lagi rirohnya semangat, lagi tinggi. Baik, Bapak Saudara makan Allah. Jadi tentara Dajjal itu apa senjatanya? Kebalikan yang tadi. Jika Al-Mahdi dan Mahdiyin ini mencintai umat, dia membenci umat. Jika ini menjaga biar nggak mengkafirkan orang, akhirnya mereka mengkafirkan. Dan itu bukan hanya masalah satu kelompok, Pak. Kelompok mana aja. Apapun kelompoknya, kalau sudah mulai main kafir, kopar kafir, udah tunggu, itu udah ada bibit khawarij dalam dirinya. Mau kiri deh, kanan, mau ormas apa, sama. Kita sudah lihat kok ya. Ayah dari guru kami, Syekhuna Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, nama ayahnya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu lagi taklim, Pak, dibom. Nggak mati, ditembak. Lagi nafsirin Quran. Di mana tuh? Di Suriah. Apa kasusnya di Suriah? Syekh Al-Buti ini mencintai negerinya. Tiba-tiba datang orang dari luar, dipersenjatai, ingin menghancurkan negerinya. Justru orang yang mencintai negeri ini yang dituduh penjilat, dituduh pengkhianat, kan kebalik. Yang khianat siapa sebenarnya? Orang-orang yang dipersenjatai ini. Maka hati-hati, Pak, jika ada pendanaan ke Suriah, hati-hati. Belum tuh benar. Siapa tahu di prank sama Dajjal juga tuh ya. Dan sudah kebukti kan? Sudah kebukti ada lembaga fundraising kita di Indonesia kirim, kita nggak tahu mereka sengaja kirim ke pemberontak Suriah atau emang salah kirim, kita nggak tahu sampai sekarang. Hentikan kasus itu karena menghargai sosok ustadz di belakang fundraising ini, karena masih menghargai negeri kita masih. Kalau nggak habis itu, Pak ya. Ngirim bantuan ke Palestina jarang sampai, Pak. Teman saya udah berapa kali ngirim, nggak boleh masuk. Kita aja mau masuk ke Palestina, lewatnya lewat mana? Lewat Israel. Diperiksa sampai 7-9 kali. Teman kita sampai, mohon maaf, buang air kecil di celana, Pak. Ada yang nangis-nangis, ada yang nyesek ya. Petugasnya ketawa-ketawa ngeliat begitu. Nggak bisa masuk, bawa duit diperiksa. Jadi tolong hati-hati, masalah fundraising ini banyak hari ini muncul. Nah, kita nanti disentuh dengan foto-foto ya. Pastikan bener nggak nyampe. Kalau nggak bener, nggak valid, nggak usah dikirim. Ini agak berat ini sudah mulai ya. Makanya Nabi mengajarkan doa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnatil masihid dajjal. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya Allah, lindungi aku dari cobaan di kubur, azab neraka,
dan fitnah cobaan, artinya kekacauan. Fitnah, cobaan, kekacauan karena Al-Masih Dajjal. Jadi jangan main santai-santai aja Pak, kita harus mulai membenahi kolbu kita. Udah hidup jalani seperti biasa, tapi mulai belajar ilmu kolbu, ilmu jiwa, ilmu rohani, ilmu ruh, biar menghadapi kalau umur kita panjang nanti, ya. Karena Nabi mengatakan, setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia masih beriman, padahal dia sudah kafir. Salam damai sejahtera saya ucapkan untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kiranya semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita telah melihat cuplikan video tadi, dan saya kira apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut adalah fakta yang ada di negeri kita ini. Karena kita tahu bahwa terkadang orang menutupi dirinya untuk menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, itulah sebabnya di Indonesia ini kan sering kali orang dari Islam, ya, kita harus jujur untuk menyatakan hal ini, bahwa yang sering mengkafirkan orang itu adalah dari Islam, yang menyatakan kamu kafir, semuanya kafir dan kafir. Dan mereka mengaku diri mereka sebagai orang yang sangat cinta akan Indonesia, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan seperti yang kita lihat dan kita alami, seperti itu, seringkali orang-orang Kristen yang dituduh dinyatakan bahwa orang Kristen itu kafir dan sebagainya. Nah, tetapi justru yang dikafir-kafirkan dan dituduh merusak negeri ini, justru itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Indonesia, tidak mau Indonesia rusak. Tetapi hanya tuduhan palsu yang dilontarkan, karena mereka sebenarnya punya mindset, punya ideologi di dalam kepala mereka, bahwa Indonesia ini harus menjadi khalifah, semuanya harus menjadi Islam. Nah, Indonesia ini kan bukan negara Islam. Indonesia ini adalah negara yang berbineka tunggal ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa. Tetapi kita satu di dalam bangsa ini, yaitu kita satu bahasa, satu tanah air, satu tumpah darah. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa ini adalah Ustadz yang menyatakan keadaan yang sesungguhnya. Karena jujur saja orang Kristen tidak pernah berpikir untuk membuat Indonesia menjadi negara Kristen. Tidak ada. Yang kita lakukan adalah menyampaikan Injil Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus menyampaikan Injil, dan hanya itu aja. Tetapi keinginan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, negara Kristen itu tidak pernah. Tetapi justru yang sering mengkafirkan orang itu adalah orang-orang yang mau menjadikan negara ini menjadi khalifah, mau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dan ketika mereka mengkafirkan orang, maka seperti yang Ustaz tadi katakan, bahwa bibit-bibit terorisme sudah ada di dalam diri mereka. Entah dari ormas manapun, dari kelompok manapun yang Islam,
Ketika dia sudah menyatakan bahwa kafir-kafir, maka bibit terorisme sudah ada di dalam diri mereka. Nah, oleh karena itu harus jujur dan mengakui bahwa yang sering mengkafir-kafirkan orang itu memang dari Islam kok. Dan saya kira ustadz-ustadz seperti Yahya Waloni, seperti Abdul Somad, Khalid Wasalama, dan ustadz-ustadz lain, saya kira harus belajar dari ustadz tadi dan harus menyadari yang sesungguhnya, karena sebenarnya ini sudah mengungkapkan keberadaan diri mereka yang sering mengkafir-kafirkan orang dan apa yang ada di dalam otak mereka. Itu sudah jelas. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia ini mau aman, maka kita berhentilah dengan khalifah-khalifah itu mengkafir-kafirkan orang. Tahu orang Kristen punya agama kok, punya kepercayaan. Lalu kamu menilai kafir dari sudut pandang kepercayaanmu, itu kan enggak jelas. Saya enggak percaya Al-Quran kok. Saya percaya Alkitab saya. Kitab suci saya, Alkitab, saya percaya itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian dimanapun berada, kita berdoa terus bagi bangsa ini, biar bangsa kita ada damai sejahtera, ada saling menyayangi antara sesama anak bangsa, saling mendukung di dalam membangun negeri yang kita cintai ini, supaya kita jangan tinggal di dalam kubur kemiskinan akan ilmu pengetahuan dan kemajuan dan perkembangan. Karena jikalau bukan kita yang bersatu untuk membangun negeri kita, maka siapa lagi? Jadi pesan saya adalah begini, untuk seluruh ustadz dan orang Islam di seluruh pelosok Indonesia, bahwa orang Kristen tidak ada pernah niat di dalam dirinya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Kristen. Itu tidak pernah. Justru terbalik. Yang mengkafir-kafirkan orang dari Islam, saya harus jujur, itulah yang ingin untuk menjadikan negara ini negara Islam. Jadi berhentilah menuduh-nuduh orang Kristen, berhentilah mengkafir-kafirkan orang Kristen, mengkambing hati hitamkan orang Kristen. Padahal justru kamu yang bicara kafir-kafir, itulah yang ingin merusak negeri ini. Tetapi kamu memakai jubah untuk menipu orang-orang bahwa kamu adalah orang yang sangat mencintai Indonesia. Tetapi di balik semuanya itu, fakta dari itu tidak seperti itu. Kamu justru adalah orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Jadi saya harus katakan bahwa yang sering mengkafir-kafirkan orang itu sudah pasti adalah bibit-bibit terorisme. Dan seperti terorisme yang terjadi di sekarang ini di dalam negeri kita, itu asal mulanya adalah orang-orang yang sering kali teriak kafir dan kafir, dan ingin menjadikan negara ini negara Islam, maka dengan jalan teror maka akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam. Itu mimpi sampai 7 turunan pun tidak akan terwujud. Jadi yang harus ditangani pertama
yang harus dihukum pertama bukan anggota teroris, tetapi orang yang menyuruh untuk melakukan terorisme, untuk melakukan jihad. Itu yang harus ditumbangkan terlebih dahulu, karena mereka itulah yang menjadi provokator untuk memprovokasi orang-orang yang pengetahuannya minim dan mereka melakukan sesuatu yang merusak diri mereka sendiri. Jadi harus sadar akan hal ini. Jangan kita diam untuk hal ini. Kebenaran harus diungkapkan, kebenaran harus disampaikan. Dan kita terus berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kita, perdamaian terjadi di negeri kita, supaya kita membangun negeri kita menjadi negara yang makmur. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati pemerintahan kita, memberkati petugas keamanan TNI Polri dan Densus 88 di dalam menjaga keutuhan negara ini. Shalom.